Terima kasih yang udah menemukan channel Malam Jumat. Kita ketemu lagi di Malam Jumat. Dukung terus channel Malam Jumat dengan cara di-subscribe, klik tombol loncengnya supaya bisa mengikuti berita Malam Jumat yang terbaru. Di video Malam Jumat ini ada sebuah cerita yang datang dari kampung sebelah yang ada di Cirebon yang berjudul Setan Gentayangan. Pada waktu itu di sebuah desa di Cirebon, desanya nggak perlu kami sebutkan. Di desa tersebut ada seseorang yang paling kaya, bisa disebut juragan. Juragan ini memiliki anak 3. Anaknya semuanya perempuan. Kita sebut aja anak yang pertama Nina, anak yang kedua Dewi, dan anak yang ketiga Sari. Ketiga anaknya ini selalu dicarikan jodoh oleh bapaknya, karena bapaknya tidak mau kalau anaknya menikah dengan tidak sederajat. Bapaknya selalu menginginkan yang sederajat dengan keluarganya. Singkat cerita, Nina yang paling besar sudah menikah dengan seorang pejabat yang sukses, hasil dari dijodohkan oleh bapaknya. Dan putrinya yang kedua juga sudah menikah, yang namanya Dewi, dengan seorang manajer perusahaan yang paling sukses. Dan yang akan kami ceritakan yaitu yang putrinya yang terakhir, yang memiliki inisial Sari. Sari ini selalu membantah keinginan bapaknya. Kita sebut aja bapaknya, namanya Bapak Hamdan. Ini tidak mau Sari menikah dengan orang yang tidak sederajat. Tetapi si Sari tetap tidak mau mengikuti keinginan bapaknya. Singkat cerita, si Sari ini berpacaran dengan pemuda yang ada di kampungnya. Kita kasih nama pemuda tersebut inisial Rijal. Rijal ini pemuda kampung yang sebagai anak petani yang hidupnya sederhana dan biasa-biasa saja. Waktu itu Sari masih duduk di bangku SMK kelas 3. Rijal sekolah pun putus sampai SMP. Lama-kelamaan akhirnya bapaknya si Sari pun tahu bahwa si Sari lagi berpacaran dengan si Rijal. Singkat cerita, akhirnya si Rijal itu dipanggil oleh bapaknya. "Kamu tidak boleh berpacaran dengan anak saya," kata bapaknya si Sari, "karena kamu tidak pantas menjadi menantu saya. Jauhi anak saya. Tolong Rijal, jauhi anak saya." Si Rijal pun menjawab, "Iya Pak, saya akan menjauhi anak Bapak yang namanya Sari." Akhirnya Pak Ridwan itu memberi sebuah bingkisan amplop supaya si Rijal ini menjauhi si Sari. Si
Si Rijal menolak bingkisan amplop tersebut yang mungkin isinya uang. Entah nominalnya berapa, karena si Rijal pun menolak. Saya tidak mau, yang jelas saya Pak mau menjauhi anak Bapak yang bernama Sari. Pak Ridwan pun mengangguk-angguk dan bagus. Kalau kamu tidak nurut, ada risikonya, kata Bapak Ridwan ke si Rijal. Akhirnya Pak Ridwan pun bilang kepada si Sari itu sudah dijodohkan sama saya. Keluar SMK, si Sari mau menikah dengan seorang dokter. Singkat cerita, perjodohan tersebut pun terjadi. Memang si Sari dijodohkan dengan seorang dokter, yaitu anak temannya bapaknya si Sari. Singkat cerita, perjodohan tersebut terjadi. Akhirnya si Sari pun tetap menolak, tidak mau dijodohkan oleh bapaknya. Bapaknya memaksa. Pernikahan tersebut terjadi. Singkat cerita, si Sari menikah dengan anak teman bapaknya. Kita sebut aja inisialnya Wahyu. Wahyu itu memang seorang dokter. Satu hari setelah menjadi seorang pengantin, akhirnya Sari pun memutuskan untuk bunuh diri. Akhirnya terjadilah si Sari bunuh diri dengan cara gantung diri. Singkat cerita, si Sari setelah dimakamkan 1 minggu akibat meninggalnya bunuh diri, terjadilah huru-hara di kampung tersebut. Ada salah satu temannya si Sari, namanya kita sebut saja Iis. Iis ini berdekatan dengan rumah si Sari. Bahkan si Iis ini berteman sejak SD sampai SMK dengan si Sari, karena si Iis bertetanggaan rumahnya dengan si Sari. Singkat cerita, akhirnya masyarakat banyak yang bilang bahwa si Sari sering marah kayangan, sering banyak yang melihat si Sari sering masuk ke rumah Pak Ridwan. Si Iis pun mendengar berita itu bahwa si Sari selalu gentayangan, tapi si Iis tidak percaya karena belum pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Singkat cerita, si Iis temannya si Sari ini lagi nonton TV dan tiba-tiba di luar ada suara tukang sate. Si Iis tetap mendiamkan saja karena tidak mau membeli sate. Singkat cerita, tukang sate nggak kedengaran lagi suaranya nih, kata si Iis. Iis coba keluar rumah untuk melihat kemana si tukang sate tersebut. Pada akhirnya ternyata tukang sate tersebut ada di depan rumah Pak Ridwan, ayahnya si Sari yang mati gantung diri. Sambil di depan pintu, si Iis pun berkata, "Mas, tukang sate, lagi apa?" "Ini dek, tadi ada yang beli."
Karena jaraknya jauh, waktu malam akhirnya si Iis pun nyamperin tukang sate. Emang tadi ada yang beli, Pak? Iya. Orangnya cewek apa cowok? Kata si Iis ke tukang sate. Cewek yang sangat cantik, kata tukang sate ke si Iis. Cewek yang sangat cantik. Kan di sini nggak ada cewek, Pak, cuman ada bapaknya aja. Kedua anaknya semuanya udah tinggal sama suaminya. Terus tadi siapa ya? Akhirnya si Iis pun membangunkan Pak Ridwan, karena si Iis takut Pak Ridwan memang lagi membeli sate. Iis pun mengetuk-ngetuk pintu Pak Ridwan, Pak Ridwan, Pak Ridwan. Pak Ridwan pun bangun. Ada apa, Iis? Benar ini Pak Ridwan beli sate? Enggak. Pak Ridwan pun nyamperin ke tukang sate. Mas tukang sate, emang ada yang beli? Iya Pak, tadi masuk ke rumah, anaknya cantik sekali. Sama beli berapa? 20 tusuk. Oh, ya udah berapa? Dibayarin lah sama Pak Ridwan. Singkat cerita, tukang sate tersebut pulang. Di malam kedua setelah pemakaman, akhirnya si Iis pun berbicara di dalam hatinya. Berarti benar, selama ini si Sari masih gentayangan. Benar apa yang dikatakan oleh Kang. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh orang yang ada di kampung sini, bahwa si Sari itu arwahnya masih gentayangan. Singkat cerita, di malam yang kedua setelah pemakaman si Sari yang mati gantung diri ini akibat dijodohkan oleh orang tuanya, di hari kedua si Iis temannya si Sari ini pulang dari temannya habis mengerjakan tugas sekolah sekitar pukul 11 malam. Waktu si Iis pulang ke rumah, si Iis sangat menjenguk melihat ada tukang bakso di depan rumah si Sari, atau di depan rumah Pak Ridwan, bapaknya si Sari. Tidak mau mendatangi tukang bakso tersebut, ingin tahu siapa yang beli bakso tersebut. Karena rumahnya berdekatan, sahabat malam Jumat, jadi si Iis ini mengintip di jendela siapa yang beli bakso. Pada akhirnya datanglah seorang wanita cantik yang memakai busana putih dan berwajah pucat. Ternyata itu si Sari. Singkat cerita, akhirnya si Iis yang menitip di dalam jendela itu sampai merinding gemetar, menganga, tidak bisa ngomong. Benar sih, benar berarti si Sari arwahnya masih gentayangan. Pada akhirnya setelah si Sari itu menghilang dari tukang bakso, yaitu masuk ke rumahnya, yaitu rumah bapaknya Pak Ridwan, akhirnya si Iis pun keluar, tapi tidak membangunkan Pak Ridwan, karena si Iis sudah tahu bahwa yang membeli bakso itu adalah arwahnya si Sari yang gentayangan. Si Iis pun langsung bilang, "Mas, berapa baksonya?" "Kok Mbak yang bayar? Kan tadi wanita cantik masuk ke dalam." "Ya udah, saya yang bayar, dia mungkin udah tidur," kata si Iis kepada tukang bakso. 10.000, oh ya, dibayarin lah sama si Iis.
Tukang bakso pun akhirnya pulang meninggalkan rumah si Sari dan si Iis pun masuk ke dalam. Di saat masuk ke rumah dan menutup pintu, ternyata ada suara di belakang si Iis. Suaranya, "Terima kasih, baksonya sudah dibayarin." Akhirnya itu si Iis langsung menutup pintu dengan cara tidak sadar, sangat keras sekali. Begitu menengok ke belakang, ada wanita cantik memakai busana putih yang tadi mengatakan, "Terima kasih, baksonya sudah dibayar." Setelah itu beberapa menit, beberapa detik akhirnya Nyai Sari pun sudah tidak kelihatan lagi, hilang, dan si Iis pun masuk ke kamar tidur pulas karena dia merasa memang benar arwah si Sari ini masih gentayangan, tapi tetap si Iis masih tutup mulut dan tidak mau cerita kepada siapapun. Singkat cerita yang ketiga, di hari ketiga pas di malam Jumat, Iis pun memberanikan diri untuk duduk di teras depan rumahnya. Waktu pun semakin malam dan menunjukkan pukul jam 12 malam. Waktu si Iis lagi duduk di depan rumah, tiba-tiba ada bau yang harum mewangi. Setelah beberapa menit, ada sosok wanita cantik yang datang kepada si Iis. Ternyata itu sosok si Sari. Singkat cerita, akhirnya beradaptasi, saling tanya jawab antara si Sari dan si Iis. Si Iis pun bertanya kepada si Sari, "Kenapa kamu gentayangan begini?" Pada akhirnya si Sari pun menangis sambil menunjukkan air mata. "Saya mati tidak sempurna karena saya mati dengan cara bunuh diri. Jadi di alam sananya nggak diterima dan di sini pun nggak diterima." Singkat cerita, Pak Ridwan dan si Iis temannya si Sari ini mendatangi rumah Pak Ustadz dan alhamdulillah ternyata si Sari sudah tidak gentayangan lagi setelah disempurnakan. Oke, sahabat malam Jumat, dukung terus channel Malam Jumat dengan cara di-subscribe, pijit tombol loncengnya supaya bisa mengikuti cerita-cerita malam Jumat yang lebih seram lagi. Dan semoga sahabat malam Jumat jangan sampai memiliki hidup putus asa. Tetap semangat, tetap ceria, dan semoga selalu diberi kesehatan, begitu juga panjang umur. Amin. Nah, itulah cerita arwah gentayangan yang diambil dari kisah nyata